Hai parents, hari ini kita akan ada pembahasan yang sangat menarik dan seru dengan dokter spesialis anak di GCDC, namanya Dokter Citra Amelinda. Hari ini kita ngobrol langsung ya dok ya. Biasanya kan online ya dok, susah banget ketemu, tapi hari ini Dokter Citra akan menjelaskan langsung tentang hal-hal yang penting terutama untuk pertumbuhan dan nutrisi di anak-anak. Nah dok, itu kan yang suka dibahas-bahas, aduh nutrisi itu apa sih kaitannya sama pertumbuhan? Dan gimana sih itu mempengaruhi pertumbuhan itu sendiri? Jadi gini, kalau misalnya anak itu tumbuh dan berkembang. Bertumbuh itu maksudnya tambah besar, tambah tinggi, itu tumbuh. Berkembang itu tambah pinter. Tadinya nggak bisa, baru bisa kuing, jadi bisa ngomong. Tadinya belum bisa meraih, jadi bisa meraih. Jadi berkembang itu skill. Kalau bertumbuh itu nambah gede. Ya, tambah besar. Kalau nutrisi peranannya penting karena selayaknya bensin. Jadi nutrisi itu seperti bensinnya supaya anak bisa tumbuh dan berkembang. Anak-anak beda sama kita karena dia masih dibangun sel-selnya, jadi penting untuk memastikan kebutuhan makro dan mikronutrisinya terpenuhi. Tadi disebut juga ya bensinnya, nutrisi itu bensinnya untuk pertumbuhan dan perkembangannya dok ya. Dan tadi ada makro, ada mikro. Kira-kira itu ada kaitannya juga nggak dok sama stunting atau yang orang tua suka takutkan ya, khawatirkan tentang, aduh anak saya kok kecil banget gitu. Jadi kalau misalnya gizi itu, nutrisi itu ada makro sama mikronutrisi. Makro itu artinya zat-zat yang dibutuhkan dalam jumlah banyak, sementara mikro itu jumlahnya sedikit. Tapi dua-duanya sama-sama penting. Misalnya yang masuk makro itu karbohidrat, protein, lemak. Jadi kita bisa ngelihat bener-bener ada nyata. Kalau misalnya mikronutrisi itu misalnya kalsium, zat besi, fosfor, dan sebagainya, kita biarpun nggak bisa lihat saking sedikitnya, tapi kalau kurang berasa, berdampak. Jadi dan tidak ada satupun nutrisi yang lebih penting dari nutrisi lainnya. Jadi semuanya saling bekerja sama, saling mengisi anak untuk bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Kalau ya berarti ya doknya nutrisi ya, karena kayak tadi jadi bensinnya, dan taunya ada juga nutrisi yang juga nggak ada yang satu yang lebih penting daripada yang lain. Jadi kita perlu tahu nih dok, apa detail-detail dari nutrisi itu sendiri dong ya. Jadi semuanya penting, semuanya perlu sesuai proporsinya dan semua anak beda. Jadi misalnya kebutuhan nutrisi itu bentuknya persentase, jadi dia bisa di persentase atas, bisa persentase bawah, bebas. Yang kedua yang harus penting dilihat itu adalah evaluasi pertumbuhan. Tadi seperti tadi Miss Nadia bilang, anak ada yang orang tua ngerasa, oh anaknya kecil, yang satu lagi anaknya besar. Tapi kita tahu dia beneran kecil, beneran besar itu lihat dari kurva pertumbuhannya. Berarti kalau misalnya kita mau tahu anak itu bertumbuhnya sesuai nggak nih nutrisinya, udah cukup atau belum sih? Itu berarti ada cara-caranya juga ya dok ya untuk memeriksa itu ya? Betul, ada caranya. Kurva pertumbuhan itu penting, beratnya, panjang atau tinggi badannya, lingkar kepala itu penting. Di samping milestone-nya, jadi maksudnya tumbuh dan berkembang. Ya. Nah, kalau tadi untuk anak-anak yang susah makan gimana ya dok? Maksudnya kan nggak semua anak nih mudah nih makan. Ada anak-anak juga yang susah banget ya, setiap kali mau makan mungkin orang tuanya udah ketok-ketok kepala, aduh tolong gitu ya. Gimana ya dok untuk? Makan itu ada dua, makan proses belajar. Jadi nggak kayak kita, dia suka makan, tapi dia juga belajar makan, belajar kenal rasa, belajar kenal tekstur, belajar merasakan mana sih makanan yang dia butuh atau nggak, mengenalkan bagaimana kebiasaan makan yang baik. Jadi ya belajar itu gak selalu gampang. Jadi hal yang wajar kalau misalnya anak ada periodenya nggak mau makan, sama kayak kita lagi nggak mood makan, tapi kita kan nggak dibilang GTM. Iya, kita nggak mungkin ya dibilang GTM ya dok ya. Apalagi kita udah melebar ke kanan kiri ya. Nah, buat anak-anak juga banyak juga yang, makannya banyak, tapi kok badannya nggak naik-naik nih beratnya. Kok kayaknya tingginya juga nggak naik-naik. Kira-kira untuk kasus-kasus seperti itu gimana dok? Nah,
Nah, disitulah pentingnya peranan nutrisi itu harus seimbang makro dan mikronutrisinya. Jadi nggak sekedar kita kasih makan yang tambah berat, itu nggak seperti itu. Kalau ada satu komponen yang kurang, nggak bisa nambah mobil, nggak ada olinya, nggak bisa jalan. Iya betul, bukan hanya bensin ya, ada si oli juga. Nah, untuk tahu secara detail tentang nutrisi apa aja tadi makro dan mikro, dan juga untuk tahu secara detail bagaimana sih menghadapi misalnya anak-anak kondisi-kondisi sulit nih, anak yang sulit makan ataupun pertambahan berat badan dari anak itu sendiri atau kenaikan dari tingginya, itu juga nanti akan dibahas secara khusus ya dok di hari Sabtu ini. Nah, kira-kira dokter mau kasih teaser sedikit nggak buat para orang tua? Bedakan antara stunting dengan perawakan pendek, atau misalnya dia kecil tapi bertumbuh, sama yang dia kecil karena dia kurang asupan nutrisi. Nah, itu semua akan dibahas ya dok hari Sabtu ini. Jadi untuk orang tua yang mau tahu lebih lanjut tentang semua detail-detail nutrisi, karena nutrisi itu sebagai bensinnya dari mobil itu sendiri. Nah, kalau kita ibaratkan anak-anak itu seperti mobilnya ya, kita mau mereka bertumbuh dan berkembang optimal. Untuk itu nutrisi peranannya sangat penting dan akan dibahas detail oleh dokter Citra di hari Sabtu ini ya dok ya. Berikut juga semua tadi penjelasan tentang kondisi-kondisi anak yang sulit makan atau penambahan berat badan yang sulit gitu ya. Itu semua akan dibahas semua dengan lengkap di hari Sabtu ini. Sampai ketemu di sana dok ya. Bye. Bye.